selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita akan coba bedah sebuah konsep yang lagi banyak dibicarakan. Namanya pembelajaran mendalam. Nah, dari catatan-catatan yang ada di depan kita ini, kelihatannya ini semacam pergeseran gitu ya. Dari model belajar biasa ke arah kemitraan yang lebih erat. Antara siapa aja? Ya, peserta didik, guru, keluarga, bahkan masyarakat luas. Semuanya terlibat aktif. Oke, jadi misi kita hari ini adalah mengupas tuntas gimana sih peran masing-masing pihak ini berubah di ekosistem baru ini. Langsung dari riset dan catatan yang ada. Siap ya? Mari kita mulai. Pertama, yang paling inti nih, peran peserta didik. Sekarang mereka bukan lagi kayak gelas kosong yang diisi, tapi lebih jadi, pemilik aktif gitu ya, dari pembelajarannya sendiri. Ada satu kutipan menarik di sini, katanya peserta didik sering ngerasa lebih gampang belajar dari teman sebaya daripada dari guru. Wah, ini sinyal kuat banget ya soal perubahan dinamika. Tepat sekali, kutipan itu benar-benar nunjukin pergeseran mendasar loh. Jadi peran baru peserta didik ini intinya adalah gimana mereka jadi semacam arsitek untuk pembelajarannya sendiri. Ada 3 pilar utama nih yang bisa kita lihat. Pertama itu learning to learn, belajar untuk belajar. Ini bukan cuma soal hafal materi, tapi lebih ke belajar gimana caranya belajar. Jadi sadar gimana kita mikir, itu metakognisi namanya. Terus bisa netapin tujuan sendiri, dan yang penting bisa pakai umpan balik secara efektif. Ini soal membangun agensi diri lah. Agensi diri ya? Oke. Terus pilar kedua? Yang kedua itu relationship, hubungan. Jadi fondasi hubungan yang kuat, rasa memiliki, rasa terhubung itu krusial banget. Bukan cuma bikin suasana enak, tapi ini jadi bahan bakar buat kolaborasi, buat ngasah keterampilan interpersonal juga. Jadi relasi itu bukan cuma nice to have, tapi emang pondasinya ya? Dorong motivasi yang kuat banget. Jadi peserta didik punya arah, punya tujuan gitu. Oke, jadi peserta didik lebih mandiri, jadi arsitek pembelajarannya. Nah, konsekuensinya peran guru pasti berubah juga dong ya? Di catatan ini disebut istilah aktivator, kolaborator, sama pengembang budaya belajar. Bisa dijelasin nggak? Maksudnya gimana tuh? Iya, itu rangkuman yang pas banget. Sebagai aktivator, guru itu udah bukan lagi sekedar penyampai informasi satu arah, tapi lebih jadi pemicu. Pemicu pemikiran kritis, pemberi umpan balik yang membangun, yang bikin siswa mikir lebih dalam. Mereka menghidupkan proses belajarnya. Menghidupkan prosesnya ya? Oke. Terus kalau kolaborator? Nah, sebagai kolaborator, guru itu merancang pengalaman belajar bareng. Nggak sendirian. Bareng siapa? Ya bareng peserta didik, bareng keluarga, rekan guru lain, komunitas, bahkan bisa sama mitra profesi kayak MGMP atau KKG itu. Sampai ke DUDIK, dunia usaha dan dunia industri. Jadi belajarnya lebih kontekstual. Wah, luas banget ya jaringannya. Terus yang terakhir, pengembang budaya belajar? Nah, ini juga penting banget. Sebagai pengembang budaya belajar, guru itu tugasnya nyiptain ruang aman. Ruang di mana peserta didik itu nyaman, berani nyoba hal baru, nggak takut salah, dan saling percaya satu sama lain. Ini soal bangun fondasi kepercayaan buat inovasi bareng-bareng. Oke. Jadi guru perannya kompleks banget ya sekarang ya? Nah, ini nyambung nih ke peran kepala sekolah. Kalau semua elemen ini, siswa, guru, keluarga, mitra harus jalan bareng menuju pembelajaran mendalam, kepala sekolah perannya pasti krusial banget ya. Bukan cuma ngurus administrasi. Betul sekali. Kepemimpinan di sini jadi kayak dirijen orkestra gitu ya. Mereka yang mengoordinasikan semuanya. Sumber-sumber ini nyebutin 3 peran vital kepala sekolah. Pertama, jadi role model, pembelajaran. Artinya mereka nggak cuma nyuruh guru belajar, tapi ikut belajar bareng. Ini penting buat bangun pemahaman dan kepercayaan. Oh, jadi kepala sekolahnya juga ikut belajar ya? Menarik. Iya. Kedua, membentuk budaya. Jadi secara aktif, sengaja gitu membangun iklim sekolah yang kolaboratif, yang menghargai keterbukaan, kepercayaan, dan ngelihat risiko itu bukan sebagai ancaman, tapi kesempatan belajar. Membangun budaya positif ya? Persis. Dan ketiga, memaksimalkan fokus. Ini tugasnya memastikan tujuan pembelajaran mendalam itu selalu jadi prioritas utama. Termasuk memastikan praktek-praktek pengajaran, pedagogi yang efektif itu dipakai konsisten. Juga bantu milih inovasi mana yang dampaknya paling besar buat keterlibatan dan hasil belajar siswa. Jadi kayak penjaga gawangnya visi gitu ya, biar nggak melenceng kemana-mana.
Bisa dibilang gitu. Mereka memastikan orkestranya main harmonis sesuai partitur pembelajaran mendalam. Sip. Nah, kita geser sedikit ke peran keluarga. Ini kan selalu disebut penting ya, tapi dalam konteks pembelajaran mendalam ini, gimana penekanannya? Katanya mereka jadi mitra setara, bahkan disebut ahli tentang anak mereka sendiri. Gimana tuh wujud nyatanya? Kuncinya ada di komunikasi dua arah yang otentik, yang beneran, bukan sekedar laporan seadanya, dan kolaborasi yang bermakna. Ada juga riset menarik yang Anda sertakan kan dari Poltaf misalnya, yang nunjukin gimana lingkungan rumah yang suportif itu bisa bantu anak ngatasin stres. Dan itu ngaruh banget ke kemampuan belajarnya loh. Interaksi positif sama orang dewasa di rumah itu jadi kayak pelindung gitu. Jadi, lingkungan rumah itu krusial banget ya? Banget. Nah, yang ditekankan di pembelajaran mendalam ini adalah kemitraan berbasis kepercayaan dan transparansi. Contoh konkretnya, mungkin lewat konferensi yang dipimpin langsung sama peserta didik. Jadi anaknya sendiri yang cerita proses belajarnya ke orang tua dan guru. Atau pakai platform digital buat share kemajuan belajar secara rutin, gak cuma nilai akhir aja. Ini cara nyata buat bangun jembatan antara rumah dan sekolah. Oke, komunikasi dua arah dan transparansi ya kuncinya. Terakhir nih, peran masyarakat dan mitra luar. Kan sekarang batas kelas sama dunia luar makin kabur ya, apalagi ada teknologi. Gimana sekolah manfaatin ini buat pembelajaran mendalam? Nah, ini nuntut sekolah dan pemimpinnya buat lebih proaktif, keluar dari tempurung sekolah gitu. Mereka perlu bangun jejaring yang lebih luas lagi. Melibatkan komunitas sekitar, bisa lokal, bisa global, terus mitra profesi kayak MGMP, KKG tadi, dan juga DUDIK. Kemitraan ini udah bukan lagi sekedar tambahan, tapi jadi esensial. Manfaatnya apa aja tuh kemitraan sama pihak luar gini? Wah, banyak banget. Jelas, siswa dapat pengalaman dunia nyata, terus umpan balik praktis dari orang-orang di industri atau profesi, bikin kurikulum lebih relevan, ada kesempatan magang, studi kasus real. Contoh guru di Hamilton yang Anda sebutkan itu, yang ngebimbing siswanya komunikasi sama ahli di luar, itu nunjukin betapa kuatnya pendekatan ini. Bener-bener nyiapin siswa buat dunia nyata yang saling terhubung. Oke, jadi semua peran udah kita bedah nih. Mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, keluarga, sampai masyarakat dan mitra. Kalau ditarik benang merahnya, apa nih intisari yang bisa kita sampaikan buat Anda yang lagi dengerin? Intinya gini, pembelajaran mendalam ini bukan pertunjukan solo. Sama sekali bukan. Dia itu bisa berkembang, bisa hidup justru karena ada kemitraan yang aktif dan saling nguatin antara semua pihak. Ya Anda sebagai peserta didik, kalau relevan, guru, pemimpin sekolah, keluarga, komunitas, semuanya punya peran baru yang vital dan saling terkait. Bener banget, dan ini mungkin bisa jadi pemicu refleksi juga ya buat kita semua. Iya, ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana prinsip kemitraan dan peran-peran baru yang udah kita bahas ini bisa Anda coba adopsi secara sadar. Mungkin nggak harus di sekolah formal ya, bisa di konteks Anda sendiri, di tempat kerja mungkin, atau di kelompok komunitas, relawan, atau bahkan dalam dinamika belajar di keluarga Anda sendiri. Coba pikirin deh, bisa nggak sih kita menerapkan konsep kayak learning to learn buat diri sendiri, atau coba bertindak sebagai aktivator buat orang lain di sekitar kita. Siapa tahu itu bisa mengubah interaksi dan hasil, bahkan di luar konteks pendidikan formal. Ya, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut lah ya.